Polisi menangkap pembunuh balita yang jasadnya ditemukan di semak-semak di Desa Sidoarjo, Demak, Jawa Tengah. Korban dibunuh dengan senjata tajam saat diculik para pelaku. Polisi menangkap para pelaku pembunuhan balita berusia 2,5 tahun di Demak, Jawa Tengah. Menurut pengakuan pelaku, mulanya korban menyaksikan ayahnya dipukuli para pelaku. Kemudian korban langsung berteriak. Para pelaku lalu membawa korban ke dalam mobil. Ibu korban sempat menghalau pelaku, namun para pelaku berhasil menculik korban dan melukai korban hingga tewas. Diduga aksi penculikan dan pembunuhan ini bermotif balas dendam. Sebelumnya warga desa Sidoarjo, Demak, Jawa Tengah digegerkan dengan penemuan jasad seorang balita berusia 2,5 tahun di semak-semak tepi jalan Rabu kemarin. Korban ditemukan dengan luka senjata tajam di bagian leher. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya sudah bergabung bersama kami Kapolres Demak AKBP Budi Adibuwono. Selamat sore Pak Kapolres. Selamat sore, Mbak. Baik, Pak, apa sebenarnya permasalahan antara para pelaku dengan ayah korban? Jadi memang satu keluarga ini berasal dari Kalimantan Timur. Selanjutnya mereka berkenalan melalui media sosial, yaitu lewat istrinya yang bernama Titin. Selanjutnya diiming-imingi untuk datang ke Demak yang nantinya akan diajak berziarah ke tempat para wali dan Masjid Agung dan tempat-tempat lainnya yang bisa dikunjungi oleh mereka. Selanjutnya, setelah 2 minggu berada di Demak, mereka ini kan dikontrakkan oleh para pelaku, ini ada 4 orang. Selama 2 minggu tersebut, keluarga daripada 4 pelaku ini merasa tidak enak badan, termasuk juga para pelaku. Sehingga 4 pelaku ini berpikir bahwa satu keluarga ini memiliki ilmu hitam yang berakibat mereka dan keluarga mereka sakit semua. Sehingga pada malam atau hari Selasa jam 20.00, 3 orang pelaku ini melakukan aksinya, yaitu dengan naik ke lantai atas atau lantai 2 kontrakan tersebut, di mana korban Farid bersama anaknya yang berumur 2 tahun 9 bulan ini sedang tertidur. Tanpa berpikir lagi, para pelaku langsung memukul dan mengeroyok korban dengan menggunakan kayu yang memang sudah disiapkan. Teriakan daripada korban atau si Farid ini sehingga membuat anaknya yang tidur di sebelahnya terbangun, menjerit, menangis dan ketakutan karena bapaknya atau ayahnya dipukuli dan dikeroyok oleh pelaku tersebut sampai tidak sadarkan diri. Setelah itu anak ini dibawa ke bawah, ya, digotong ke bawah, lanjut dibawa ke dalam mobil. Dan pada saat di dalam mobil tersebut, anak ini berteriak-teriak memanggil bapak dan ibunya. Karena merasa terganggu dari teriakan anak ini dan jeritan serta tangisan anak ini, pelaku ini langsung membekap mulut daripada si anak ini, langsung ditaruh di bawah jok belakang supir. Dan karena masih mengeluarkan suara juga, akhirnya diborok ataupun disayat oleh pelaku sampai tidak terdengar suara lagi. Pak Budi, saya ingin konfirmasi, artinya ada berapa jumlah pelaku dan berapa yang sudah ditangkap? Keseluruhannya untuk para pelaku adalah 4 orang, Mbak. Jadi sudah kita tangkap semua pada Rabu pagi dan Kamis pagi. Ada 4 orang? Ya, betul, ada 4 orang.
dan keempatnya sudah berhasil ditangkap. Pak Budi, tadi saya kurang jelas hubungan antara para pelaku dengan ayah korban ini awalnya saling mengenal melalui media sosial. Betul, dengan istri daripada si Farid ini, Mbak. Jadi bukan si Oh, Faridnya, dengan ibu dari korban artinya? Ya, betul. Baik, artinya keluarga korban ini bukan warga asli Demak dan baru berada di Demak selama 2 minggu? Ya, betul. Baik, lalu apa tujuan para pelaku ini sebenarnya mengundang keluarga korban ke Demak? Ya, menurut hasil penyidikan kami, mereka ini akan berbisnis, Mbak. Karena para pelaku ini adalah membuka usaha percetakan berupa undangan. Selanjutnya, si Titin ini juga mengiming-imingi sebidang tanah yang ada di Kalimantan kepada pelaku. Jadi berbisnis mereka ini, Mbak. Baik, apakah sudah diselidiki Pak terkait motif berbisnis ini memang benar ada rencana untuk berbisnis antara pelaku dengan korban atau ada modus penipuan juga di sana? Betul, jadi masih kita dalami karena ada lain juga terkait modus lain. Belum bisa kami sampaikan di sini karena masih pengembangan para personil kita sedang bergerak dan memastikan terkait modus baru yang nantinya akan kita sampaikan. Apa kemudian yang menyebabkan para pelaku ini menganggap keluarga korban memiliki ilmu hitam yang tadi Anda sempat sebutkan, Pak? Ya karena merasa seluruh keluarganya dan dia sendiri atau pelaku tersebut merasa badannya tidak enak dan ada yang sesak napas. Jadi mereka berpikiran bahwa satu keluarga ini memiliki ilmu hitam, seperti itu, Mbak. Dan tadi sempat disebutkan ada penganiayaan juga terhadap ayah korban. Kondisi ayah korban saat ini seperti apa, Pak? Masih kritis, ada di Rumah Sakit Semarang karena mengalami pendarahan di kepala. Baik, artinya untuk sejauh ini berapa orang saksi yang sudah diperiksa? Jadi saksi-saksi sementara ini kita periksa istri dan beberapa saksi yang ada di kontrakan tersebut, Mbak, sudah kita periksa. Untuk ayah dari korban hingga saat ini belum bisa diperiksa artinya ya, Pak? Ya, belum bisa karena masih kritis, Mbak, di rumah sakit. Baik, Pak Budi, untuk kronologi penemuan dari korban sendiri sejauh ini seperti apa berdasarkan keterangan saksi mata? Ya, jadi untuk anak ini, jadi menurut penuturan daripada istri Farid atau saudari Titin ini, memang dibawa oleh ketiga pelaku ini, Mbak. Memang 4, namun yang membawa anak saudara Farid adalah ketiga pelaku ini, yaitu si Sairobi alias Doyo, ini yang menggorok anak itu, dan si Anwar, dan satu lagi adalah si Rizky. Apakah pembunuhan korban ini direncanakan, Pak? Atau apa sebenarnya tujuan awal para pelaku menculik korban? Ya, jadi memang direncanakan, Mbak. Jadi pada hari Selasa tersebut, istri daripada si Farid ini dibawa keluar dulu oleh pelaku yang namanya Anwar. Jadi supaya istri ini tidak melihat bahwa si Farid ini akan dibunuh oleh para pelaku ini. Makanya mereka membawa istri beserta anaknya yang berumur 6 bulan ini keluar dari kontrakan tersebut, Mbak. Dan setelah kembalinya si Titin ini mendengar jeritan dan teriakan daripada anaknya, sehingga si Titin naiklah ke lantai 2, namun dihalang-halangi oleh si Sairobi ini. Sampai dengan anaknya dibawa atau digondong turun dari lantai 2 ke lantai 1, sampai dengan dimasukkan ke dalam mobil Avanza. Sempat ada pergelutan di situ, ingin direbut oleh saudari Titin karena anaknya memanggil-manggil si Titin tersebut. Namun karena sendiri tidak kuat, akhirnya terlepaslah dari tangan si Titin ini dan mengakibatkan luka lebam di lengan sebelah kanan. Jadi seperti itu. Artinya senjata tajam yang digunakan untuk membunuh korban pun sudah disiapkan sebelumnya? Ya, betul. Jadi diambil dari kontrakan tersebut ya oleh Sairobi alias Doyo ini dan dibawa langsung ke dalam mobil.
sampai dengan eksekusinya atau menyayat daripada leher anak tersebut, Mbak. Apakah kemudian ada perbedaan pasal yang dijeratkan kepada para pelaku, Pak, mengingat ada peran yang berbeda-beda juga? Betul, jadi kita terapkan pasal 340 KUHP, subsidiar 170, serta pasal 80 ayat 3, Junto 76C, Undang-Undang Perlindungan Anak, Mbak, dengan ancaman hukuman seumur hidup. Ancaman hukuman seumur hidup ini untuk keempat pelaku atau hanya kepada yang mengeksekusi, Pak? Semuanya, Mbak, karena memang dari masing-masing ini juga ada peran, terutama kepada Saudara Farid. Apa saja barang bukti yang sudah diamankan polisi untuk menjerat para pelaku dengan pasal yang Anda sebutkan tadi, Pak? Jadi kita menyita barang bukti berupa pisau, selanjutnya ada sarung bata, batang kayu, 1 unit kendaraan Avanza, kaos, celana dan jaket, Mbak. Sudah kita sita semua. Baik, terima kasih AKBP Budi Adibuwono, Kapolres Demak atas informasinya sudah bergabung bersama kami di ini sore.